Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ike Dwi Astuti dengan NIM C1C022086. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan dan macam-macam pemungutan pajak penghasilan. Materi yang pertama adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Sifat pelunasan pajak dalam tahun berjalan adalah pembayaran pendahuluan atau disebut pula dengan pembayaran di muka atau kredit pajak. Pajak penghasilan merupakan pajak langsung, yaitu suatu jenis pajak yang pemungutannya dilakukan secara periodik atau berkala, yaitu setahun sekali. Tahun yang dimaksud adalah tahun pajak atau disebut dengan tahun takwim. Saat terutangnya pajak penghasilan adalah akhir tahun, yaitu pada tanggal 31 Desember. Sesuai dengan saat terutangnya pajak adalah pada akhir tahun pajak, maka setiap berakhirnya tahun pajak, wajib pajak menghitung sendiri utang pajaknya sekaligus mengisi surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak penghasilan. Hasil perhitungan bila terdapat kurang bayar untuk orang pribadi harus dilunasi paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya. Hasil perhitungan bila terdapat kurang bayar untuk badan harus dilunasi paling lambat 30 April tahun takwim berikutnya. Sistem pemungutan pajak secara periodik setahun sekali ini mengandung kelemahan baik bagi pemerintah sebagai pihak yang berkepentingan terhadap tersedianya dana untuk pelaksanaan tugas pemerintah, juga bagi diri wajib pajak yang merasa keberatan bila hutang pajaknya harus dibayar sekaligus setelah berakhirnya tahun pajak. Undang-Undang Nomor 36 pada tahun 2008 memberi kesempatan bagi wajib pajak untuk mengaksur atau mencicil setiap bulannya. Angsuran atau cicilan yang dilaksanakan pada tahun berjalan itulah yang disebut pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Yang kedua adalah macam-macam pemungutan pajak penghasilan. Pertama ada PPh pasal 21, yaitu membahas tentang pemotongan PPh atas gaji, upah, honorarium, dan imbalan lainnya yang berkenaan dengan hubungan kerja. Selanjutnya ada PPh pasal 22, kewajiban pembayaran pajak oleh importir sewaktu melakukan impor barang. Yang pertama, menggunakan angka pengenal impor atau API dengan tarif 2,5% dikali nilai impor. Yang kedua, tanpa API, yaitu 7,5% dikali nilai impor. Pemotongan oleh bendaharawan termasuk bendaharawan pemerintah daerah atas pembayaran kepada rekanan, atau dengan kata lain, pembelian yang dibiayai oleh APBN atau APBD, tarifnya yaitu 1,5% dikali harga pembelian. Pemotongan pajak penghasilan oleh Pertamina, Bulog, industri rokok, industri baja, dan industri tepung terigu, atau dengan kata lain, penjualan atas hasil produksi dengan tarif pajak ex-DPP/PPN. Selanjutnya ada PPh pasal 23, yaitu pemotongan pajak atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong pasal PPh pasal 21. Yang pertama, tarif 15% dikali penghasilan bruto. Yang kedua, tarif 15% dikali penghasilan bruto untuk sewa dan penghasilan atas penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa yang diberikan tersebut. Lalu ada PPh pasal 24, pembayaran pajak atas penghasilan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh atas usaha di luar negeri yang dapat dikreditkan atau dikurangkan terhadap pajak yang terutang di dalam negeri. Kemudian ada PPh pasal 25, yaitu mengatur tentang pembayaran pajak bulanan yang harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Selanjutnya ada PPh pasal 26, pajak penghasilan untuk wajib pajak luar negeri atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, bunga simpanan, dan lain-lain yang diterimanya. Tarifnya yaitu 20% dikali penghasilan bruto. Pemotongan pajak atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis
dapat dijalankan atau dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. Pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh diperoleh kantor pusat sepanjang terhadap hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud. Terima kasih. Sekian tadi sedikit penjelasan dari materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.